Perkenalkan, nama saya Muhammad Karul Wafa dengan NIM 2014-511. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia Fadila dengan NIM 2014-508. Perkenalkan, nama saya Farhan Karol Metanvanuan dengan NIM 2014-554. Perkenalkan, nama saya Levina Batsira dengan NIM 2014-559. Perkenalkan, nama saya Ika Gita Lestari dengan NIM 2014-540. Tujuan praktikum koefisien gesekan bidang miring adalah untuk menghitung nilai koefisien gesek kinetis dari benda yang bergerak pada bidang miring. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama smartphone atau kamera digital yang digunakan untuk merekam video. Setelah itu objek yang dianalisis di sini kami memilih bekas kotak obat, tetapi diusahakan objek tersebut jangan objek yang bisa menggelinding seperti pola. Setelah itu untuk benda miringnya, di sini kami memilih papan ujian sebagai lintasan dalam tracker nanti. Selanjutnya busur untuk mengukur kemiringan lintasan. Sebelum melakukan analisis tracker, maka harus ada video yang dianalisis. Nah, untuk koefisien gesekan ini, pembuatan videonya cukup mudah. Kita hanya perlu memiringkan lintasan. Nah, kemiringan lintasan itu bisa kita atur sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Di sini, kami menginginkan kemiringan sejauh 45 derajat. Jadi, kami ukur dulu kemiringan lintasan tersebut menggunakan busur. Ini bertujuan agar saat di-track kemiringan tidak terlalu berbeda dengan yang kita inginkan. Setelah benda dimiringkan, maka kita tinggal luncurkan saja objek yang kita ingin analisis. Dan di dalam perekaman ini, diharapkan saat proses perekaman kamera itu tegak lurus, agar sudut yang dihasilkan saat men-track nanti sama dengan atau mendekati sudut yang kita inginkan. Gerak gesek. Ya, lalu kemudian kita membuka aplikasi tracker. Pilih file, kemudian masukkan video. Kemudian kita di sini memilih titik awal dan titik akhir. Di sini saya memilih titik awalnya 37 dan titik akhirnya adalah 47. Dan selanjutnya kita pilih calibration-nya. New dan pilih calibration tape. Selanjutnya tekan shift lalu tarik sampai ke atas lintasan. Di sini kita ubah 35 meter dan kita akan memilih titik koordinatnya. Luruskan sesuai dengan lintasannya. Di sini kita dapat dengan 26 derajat. Dan untuk mempermudah kita menghilangkan titik koordinatnya. Dan selanjutnya kita trackernya. Pilih neo lalu pilih point mesh. Kita lakukan secara manual dengan cara tekan shift lalu klik pada bendanya. Lakukan hingga ke titik akhir benda.
Setelah selesai, kita copy datanya lalu masukkan ke Excel. Baik, jadi di sini akan menjelaskan tentang Excel dari hasil dari tracker tadi ya. Nah, kita yang pertama itu langkah pertama itu kita membuka dulu nih. Buka dulu software Microsoft Excel. Kita buka. Oke, kita sudah buka. Terus yang langkah selanjutnya yaitu kita copy dulu. Dari hasil tracker tadi kita terus kita blok dari TX sampai bawah di blok. Terus kita langkah selanjutnya itu pilih insert di atas layar sini, pilih insert, terus kita pilih yang scatter. Terus kita di sini ada muncul opsi 5 opsi. Nah, yang kita pilih itu yang scatter with only marker atau yang di atas kiri. Nah, kita pilih. Nah, selesai kita pilih, ntar muncul penampakannya seperti ini. Nah, setelah kita muncul, kita klik nih. Klik pada titik biru ini. Terus kita add trend line. Di sini muncul ya. Trend line muncul, ada beberapa opsi di sini. Kita pilih yang polynomial. Kita sudah pilih polynomial, jangan lupa di bawahnya display equation on card, display on card. Nah, kita pilih dua-duanya. Terus di checklist. Sudah, kita close. Terus kita masuk rumus. Nah, di sini kita masuk rumus. Rumusnya itu X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah 1/2 dikali AT pangkat 2. Nah, setelah itu rumus dari ini tadi, ya kan? Terus kita mencari hasil dari A tadi, A. Nah, kita rumusnya gini. A sama dengan 2 dikali hasil dari Y di atas. Itu kita pindah sini. Hasilnya itu 0,7055. Nah, kita langsung enter saja, antara akan muncul hasilnya di sini. Hasil A. Baiklah, setelah kita mendapatkan A-nya, kita akan mencari lagi jika tanpa gaya geseknya. Nah, kalau jika tanpa gaya gesek sama dengan 9,8 dikali sin tetanya. Nah, karena di sini X menggunakan radian. Nah, tadi teta yang didapatkan adalah 26,1. Nah, ini adalah hasil dari jika tanpa gaya geseknya, kecepatannya. Nah, setelah itu bagaimana kita mencari koefisien gaya geseknya? Yaitu mu sama dengan G dikali G sin theta dikurang A kurung dibagi dengan G cos theta. Nah, hasilnya sama dengan G, yaitu hasilnya 9 buka kurung dulu 9,8 dikali dengan sin tetanya, yaitu kita gunakan radian kurung 26,1. Terus dikurang dengan A-nya, yaitu nah, yang ini A-nya. Terus
lalu dibagi dengan G, yaitu 9. Dibagi dengan 9,8 cos 9,8 dikali cos tetanya. Pakai radian lagi. 26,1. Nah, ini adalah hasil dari mu koefisien gaya geseknya.